Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayatihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرة وأصحابه أنجم الظاهرة. أما بعد. Salam ta'zim dan salam hormat Al-Faqir haturkan kepada segenap para habaib yang hadir pada kesempatan siang hari yang mulia ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu nama dan kedudukan antum. Namun insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh panitia, pembawa acara, bahkan penceramah sebelumnya sudah mewakilkan penyebutan nama dan kedudukan antum semua. Dan mudah-mudahan kita dan antum semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat. Allah berikan umur yang panjang. Allah berkahi kehidupan antum semua, dan mudah-mudahan menjadi asbab akan keberkahan bagi kita yang hadir pada kesempatan siang hari yang mulia ini. Namun tentunya sebagai sahibul bait, saya haturkan salam ta'zim, salam hormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Habib Saleh Al-Haddad, yaitu Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Hasan bin Mustafa bin Saleh bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar Al-Habib Saleh, anak, cucu, menantu, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiah. Allah berikan umur panjang, Allah mudahkan segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Demikian segenap para aparatur pemerintah yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para anggota dewan kita juga yang hadir, yang nama-nama mereka sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan kehadiran mereka semua dan kita yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu anugerah besar yang Allah berikan dan Allah hadirkan kepada kita saat ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu di antara tempat yang mulia di atas muka bumi ini, tempat berkumpulnya para ulama, wabil khusus yang hadir di hadapan kita, dan sekaligus kita berkumpul dalam rangka hauliyah daripada seorang ad-da'i ilallah, al-alimul allamah, al-amil bi'ilmih, yaitu Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Majlis-majlis semacam inilah yang diserukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, la tujalisu, la tufariqu majalisal ilm, fa inna Allah lam yakhluq ala wajhil ardi buq'atan akramu ala Allah min majalisil ulama. Jangan pernah, kata Sayyidina Umar, kalian berpisah dari majlis-majlis ilmu, karena Allah tidak menciptakan satu tempat di atas muka bumi ini yang lebih mulia, yang lebih utama daripada tempat yang di dalamnya ada daripada para ulama, ada daripada majlis-majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah berada di tempat itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah simbol bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dunia hingga di akhirat kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok semacam Al-Habib Saleh adalah sosok yang patut untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Mencintai orang-orang seperti beliau akan mengukuhkan daripada jalan kehidupan kita. Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan,
man i'taqada as-salihin wa sahibahum yahsul lahum min azwaqihim wa ahwalihim walau ba'da hin. Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan, siapa orang yang punya keyakinan mantap kepada orang saleh, menyertai dalam kehidupan mereka, membaca sejarah dari kehidupan mereka, menjadikan orang saleh figur dalam kehidupan mereka, maka mereka, kata Habib Abdurrahman, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hari ini, suatu saat nanti pasti akan Allah berikan keberkahan tersebut. Kita hadir di tempat ini adalah dalam rangka menyambungkan diri kita kepada orang-orang mulia. Karena andai kata dengan amal dan ibadah kita, tentu belum cukup bagi kita untuk menyampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam Habib Saleh inilah yang menjadi mata rantai yang menyambungkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh kalau hari ini kita dengar ada orang yang berkatakan tak perlu akan ulama, cukup langsung berkiblat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, orang yang punya keyakinan yang demikian sama halnya dia seorang anak namun tidak mengakui seorang ayahnya. Dia seorang anak namun tidak mengakui ayah daripada bapaknya. Demikian halnya kalau kita kemudian tidak mengakui dari para ulama sebagai penyambung mata rantai yang menyambungkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya kita tidak mengakui orang tua kita sebagai orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan menyampaikan kita kepada Rasulullah hari ini adalah para ulama-ulama kita, karena memang mereka adalah warasatul anbiya. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah dalam kitab beliau Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, beliau menukil kalam atau ucapan daripada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah. Al-Imam Junaid mengatakan, at-turuq kulluha masdudah illa tariq man ittafa atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan akan tertutup, semua jalan tidak ada yang dapat menyampaikan kita kepada Rasulullah kecuali satu jalan, yaitu jalan orang-orang yang menapaki, yang mengikuti daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Junaid dalam perkataan tersebut menukil satu hadis qudsi, dan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzati wa jalali law atauni min kulli tariqin wastabtahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu halfa. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyatakan, semua andai wa izzati wa jalali, dengan segala kemuliaan dan kebesaranku, kata Allah, andai kata kalian datang dari setiap penjuru jalan, andai kata kalian meminta bukakan seluruh daripada pintu, maka tidak akan pernah aku bukakan pintu tersebut sehingga kalian masuk daripada pintu Rasulullah, pintu dari orang-orang yang ikut daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan, Habib Saleh adalah salah satu di antara pintu yang menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan inilah yang harus kita rawat dan kita jaga. Lebih-lebih hari ini banyak upaya untuk menjauhkan kita dari ulama semisal Habib Saleh. Banyak hari ini di antara orang yang berupaya untuk menjauhkan kita, meninggalkan kecintaan kepada mereka. Padahal Al-Imam Junaid telah mengatakan tidak ada jalan bagi kita untuk sampai kepada Rasulullah kecuali adalah melewati jalan-jalan orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad yang kita hadiri hallnya pada pagi hari ini. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam Syah bin Syuja Al-Kirmani, beliau menjadikan kecintaan kepada orang saleh di antara ibadah yang paling afdal. Di dalam ungkapannya beliau mengatakan, ma ta'abbadal muta'abbidun bi afdala min at-tahabbub min awliyaillah.
tidak ada kecintaan, tidak ada suatu ibadah yang dapat menyampaikan yang lebih afdal, kata beliau, daripada menanamkan kecintaan kepada wali-wali Allah, pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan inilah yang akan kelak nanti mengangkat kita, yang akan kelak nanti menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kecintaan akan dapat menyambungkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, penghormatan dan ta'ziman kita kepada para aulia akan menjadi sebab di mana kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dunia. Maka sebaliknya, orang yang menanamkan kebencian kepada para aulia salihin, orang yang menanamkan kebencian di dalam dirinya kepada wali min auliaillah, ketahuilah yang murka bukan hanya seorang wali, tapi yang murka adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya menukil sebuah hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah wa man uharibuhu ahlikuhu thumma aqzifuhu ila jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, siapa orang yang menghina, yang merendahkan wali daripada auliaku, kata Allah, maka sama halnya dia membuat sebuah pernyataan perperangan kepadaku. Siapa orang, kata Allah, yang berperang kepadaku karena para auliaku, kata Allah, sungguh aku, kata Allah, akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Bahkan di ujung daripada hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni la'aghdabu li awliyai kama yaghdabu al-laysu al-harada. Karena aku akan marah terhadap orang yang menghina, menistakan daripada para aulia-auliaku, sebagaimana marahnya seekor singa dengan punya dendam, dengan kemarahan yang besar. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah alasan kenapa kita harus berkumpul di pagi hari ini. Karena kita sedang menyambungkan kepada manusia mulia, yang dengan itu kita berharap kita pun menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu tempat saja Allah muliakan karena punya hubungan dengan para ulama dan orang-orang saleh, maka tentu kita yang manusia yang punya hubungan, yang punya ikatan, punya ketersambungan dengan para aulia, para orang-orang saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah, kita sedang digiring hari ini untuk dijauhkan dari mereka-mereka yang seharusnya menjadi lentera dalam kehidupan kita. Satu persatu para ulama kita sudah mulai kita dijauhkan, bahkan bukan hanya sekelas dari ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi yang hari ini. Mereka orang-orang yang pernah punya jasa dengan agama ini pun direndahkan oleh segelintir atau oknum orang. Al-Imam Ghazali, siapa yang tak kenal Imam Ghazali? Hari ini banyak di masyarakat memandang kecil seorang tokoh seperti halnya Al-Imam Ghazali. Bahkan yang berkata di atas mimbarnya bukan orang awam, dia seorang ustadz yang mengatakan Al-Imam Ghazali memang hebat, tapi dia lemah dari keilmuan hadisnya. Coba lihat, kita sedang dijauhkan dengan mereka. Belum lagi hari ini dunia pesantren menjadi bagian dari upaya mereka untuk menjauhkan anak-anak kita dengan para ulama-ulama lewat pesantren-pesantren yang hari ini secara media dibesar-besarkan. Walaupun kita tahu yang salah tentunya tetap salah, tapi terkadang upaya mereka adalah untuk menjauhkan umat ini dari dunia pesantren, menjauhkan umat ini dari para ulama dan orang-orang saleh. Kalau itu sudah terjadi, maka yang kita khawatirkan kerusakan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibnu Sabbagh rahimahumullah, beliau mengatakan, idza aradallahu halaka qaumin sallatahum
ala salihi zamanihim. Kata Al-Imam Ibn Sabbagh, jika Allah menghendaki kebinasaan, kehancuran terhadap suatu umat, satu kaum, maka Allah buat masyarakatnya benci, tidak suka terhadap para wali, para orang-orang saleh. Kehancuran akan Allah berikan dalam kehidupan kita kalau kita sudah tidak lagi mengindahkan daripada perkataan para ulama, sudah tidak lagi punya hubungan dalam hati kita akan kecintaan dengan orang-orang saleh. Al-Imam Ibn Sabbagh mengingatkan kepada kita semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk selalu duduk dengan orang-orang saleh, untuk selalu mendengar daripada sejarah kehidupan mereka. Karena salah satu yang membuat hati kita tentram, yang membuat hati kita damai dan tenang adalah dengan membaca daripada manaqib, sejarah kehidupan dari ulama-ulama kita, orang-orang saleh di antara kita. Bahkan dikatakan syiarus salihin jundun min junudillah yusabbitullahu biha quluba ibadih. Bahwasanya kata Al-Imam Ibnu Mubarak, bahwasanya sejarah manaqib kehidupan daripada orang-orang saleh itu adalah diibarahkan seperti bala tentara daripada bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu biha quluba ibadih, yang mana sejarah kehidupan orang-orang saleh akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita tentram dan damai. Dan bahkan beliau mengatakan, wa misdaqu qaulihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Bahkan beliau menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian bahwa sejarah orang-orang saleh Ahlan wa sahlan Al-Habib Ali bin Salih Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan dan dikabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit dari perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak atau Sayyidina Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan syiarus salihin jundun min junudillah yusabbitullahu biha quluba ibadih. Sejarah kehidupan dari para orang-orang saleh itu diibarahkan seperti bala tentara dari bala tentaranya Allah. Dengan itu Allah kuatkan hati-hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan wa misdaquhu qauluhu ta'ala, sebagai pembuktian dan pembenaran dari apa yang beliau katakan, beliau menukilkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad tentang alasan kenapa Allah ceritakan sejarah kehidupan para nabi dan rasul dahulu kepada Nabi Muhammad, Allah menjawab di dalam hadis ini, di dalam ayat ini dengan mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semuanya telah kuceritakan, semuanya telah kuberitahukan kepada Muhammad tentang sejarah-sejarah para rasul-rasul terdahulu. Apa alasannya? Ma nusabbitu bihi fu'ad, tidak lain dan bukan adalah untuk mengokohkan, memantapkan engkau punya hati. Kalau Nabi Muhammad saja merasa mantap dengan sejarah hati beliau, dengan sejarah kehidupan para nabi-nabi dan rasul terdahulu, tentu kita adalah orang-orang yang butuh pada sejarah kehidupan para salafun saleh berikut dengan kehidupan para anbiya kita, agar lebih memantapkan daripada hati dan keyakinan kita. Lebih-lebih kita adalah orang yang hidup di akhir zaman. Kita butuh kepada orang semisal Habib Saleh, karena amal kita saja belum ada, belum tentu menyampaikan kita kepada kemuliaan, kepada kebahagiaan di akhirat. Di antara yang bisa kita andalkan adalah kecintaan kita kepada mereka, para kaum saleh.
Ini yang kita harapkan menjadi mata rantai yang menyambungkan, yang dapat menyeret kita untuk mendapatkan daripada syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dan orang-orang saleh yang ada di atas muka bumi ini. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwa kehadiran kita insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita adalah bagian di antara penyebab bahwa kelak kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan daripada ampunan, mendapatkan daripada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup agar tidak panjang lebar, saya bawakan satu riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Majid bin Ali Al-Adawi di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Mardiyah fil akhbari al-qudsiyah wal ahadis an-nabawiyah. Beliau menukil satu riwayat an Ka'bil Ahbar radhiyallahu taala anhu, di mana dalam riwayat ini menyebutkan innallaha yuhasibul 'abda yaumal qiyamah. Kelak nanti hadirin, pada hari kiamat nanti Allah akan menghisab, akan memperhitungkan setiap hamba-hambanya. Fa'idha rajahat sayi'atuhum an hasanatihim, kalau dalam perhitungan Allah nanti ternyata yang didapatkan dari seorang hamba tersebut adalah keburukannya yang lebih unggul, keburukannya yang lebih banyak daripada kebaikan, maka dikatakan dalam riwayat ini fayu'maru ilan nar, maka orang tersebut akan diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dalam riwayat ini dikatakan fa'idha zahabu biha, tatkala hamba tersebut dibawa oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala li Jibril, maka pada saat itu Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, adrik abdi, wahai Jibril, tolong kau susul hambaku tadi yang sedang digiring untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Salhu, tolong tanya dia, hal jalasa fi majlisi alimin fi dunya fa aghfiru lahu bi syafa'atih. Tolong kau tanya hamba tersebut, wahai Jibril, apakah sewaktu dia di dunia pernah duduk di dalam majlisnya orang alim sehingga andai kata itu pernah dia lakukan, aku berikan syafaat kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada orang alim tersebut. Namun dalam riwayat atau cerita ini dikatakan sang hamba tersebut ketika ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat Jibril sesuai dengan perintah Allah, sang hamba mengatakan tidak. Maka Sayyidina Jibril melapor kepada Allah, ya Rabb, anta a'lamu bihi minni, engkau lebih tahu daripada aku terhadap hambamu. Annahu qala la, bahwa hamba tadi berkata tidak, artinya dia tidak pernah duduk di dunia satu kali pun dalam majlis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, salhu, coba kau tanya lagi. Kata Allah, hal ahabba aliman, apakah di dunia dia pernah cinta kepada orang alim? Fayaqulul abdu, maka sang hamba tadi setelah ditanya oleh malaikat Jibril mengatakan tidak pernah cinta kepada orang alim. Namun Allah kembali memerintahkan kepada malaikat Jibril dengan mengatakan, ya Jibril, salhu, tanya lagi hamba tersebut, hal jalasa ala ma'idati alimin, apakah dia pernah duduk di dalam sebuah jamuan yang di dalam jamuan tersebut ada orang alim. Namun sang hamba kembali menjawab tidak pernah. Maka Allah perintahkan kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, salhu, hal sakana fi sikkatin fiha alim, coba kau tanya kembali hamba tersebut, apakah dia di dunia pernah tinggal dalam satu gang yang di dalam gang tersebut ada orang alim. Namun sang hamba tersebut mengatakan la, dia tidak ya Allah, katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan dari malaikat untuk bertanya, ya malaikati, salhu, coba kau tanya lagi hamba tersebut, hal wafaqa ismuhu bismi alim au nasabahu nasaba alim,
apakah namanya ada kecocokan dengan nama orang alim, atau kemungkinan nasabnya ada kecocokan dengan nasab orang alim. Namun sang hamba ketika ditanya oleh malaikat Jibril menjawab la. Dia mengatakan tidak, namaku tidak pernah ada yang sama dengan orang alim, nasabku pun tidak pernah sama ada kecocokan dengan alim. Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Jibril tersebut untuk menanyakan hamba itu kembali. Sehingga Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, salhu hal yuhibbu rajulan kana wa kana rajul yuhibbu rajulan. Coba kau tanya lagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, tanya hamba tersebut, hal yuhibbu rajulan, apakah dia cinta seseorang, wa kana rajul yuhibbu rajulan, dan rajulan aliman, apakah dia cinta kepada seseorang dan orang yang dia cintai cinta kepada orang alim. Di saat pertanyaan terakhir ini, maka sang hamba tersebut menjawab dengan mengatakan, na'am ya Jibril, iya wahai Jibril, aku pernah cinta kepada seseorang, dan orang yang aku cintai itu punya hubungan dan kecintaan dengan orang alim. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, khudhu biyadih wa adkhilhu al jannata fa inni qad ghafartu bidzalika. Wahai Jibril, gandeng tangannya, masukkan dia ke dalam surga, karena aku, kata Allah, telah mengampunkan berkat daripada kecintaannya kepada seseorang yang orang yang dia cintai tersebut cinta kepada orang alim. Kalaulah dalam riwayat ini seorang yang hanya cinta kepada seseorang, cinta kepada orang alim yang tidak secara langsung, tapi cinta kepada orang yang dia cintai cinta kepada orang alim, dapat menyebabkan dia selamat daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita di siang hari ini tentunya adalah orang yang insya Allah langsung memiliki daripada kecintaan langsung kepada orang-orang yang mulia. Di antaranya adalah sahibul haul Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah daripada kecintaan kepada orang-orang saleh, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang pagi hari ini dijadikan dan dimasukkan oleh Allah dalam lingkaran rantai yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tidak satu pun di antara kita mengecualikan Allah berikan daripada keberkahan sahibul hal. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi